Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu komposer muda bersama dengan Bang Bima Ambara. Oke Bang Bima, kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi ya Bang ya. Oke. Yang Abang kan sekarang adalah seorang komposer juga. Nah itu mungkin boleh kasih tahu sedikit deh Bang, sebenarnya komposer nih apa sih? Mungkin pemirsa kan udah mulai sering dengar, tapi tuh belum benar-benar paham nih sebenarnya komposer itu apa gitu. Ya, komposer itu enggak komposisi ya, berasal dari kata komposisi. Seorang komposisi disebut komposer. Nah, composition ini enggak cuma di musik aja, film juga, dia kreatif juga, bahkan komposisi art juga, lukis, itu ada komposisi semua. Jadi yang meramu semua hal yang ada di dalam suatu karya itu. Misalnya signifikan di musik misalnya Mbak ya, saya lebih ke orkestra. Di orkestra itu misalnya simfoni orkestra itu bisa sampai 100 orang. 100 orang ini kita yang mikirin mau main apa aja gitu. Ini main ini main itu, ini main itu. Mereka nggak mikirin. Itu yang mikirin komposer kepalanya semua. Gitu ya. Jadi semua yang terjadi ketika penampilan itu semua komposer. Jadi yang mikirin dinamiknya, string yang mainnya gimana, melodinya masuknya gimana, ini semua itu dipikirin. Jadi komposer itu rata-rata bekerja duluan dibanding playernya. Oh iya, jadi pengalamannya lebih banyak gitu ya. Maksudnya gini, dapat suatu job misalnya, dapat kita bikin musik apa gitu, musik film misalnya, komposernya yang bikin, berbulan-bulan mikirin itu. Udah selesai baru diajak playernya itu tinggal dikasih sheet musiknya, langsung latihan, udah tinggal record. Jadi bedanya player dan komposer gitu. Kalau komposer pokoknya mikirin lah, misalnya ini tadi kan 100 orang Mbak ya, anggap aja nih itu banyak soalnya kan. Iya, pikirannya kalau saya dulu analogi gini, lampu merah simpang 5 lah, simpang 5 lampu merahnya banyak kan. Komposer yang mikirin gimana ketika semua lampu merah itu hijau di waktu yang sama dan semuanya jalan di waktu yang sama, tapi nggak ada yang tabrakan. Nah itu yang dipikirin komposer. Di situ saya mikirnya waktu kuliah itu, wah rumit nih, nggak bisa saya. Tapi ketika kita udah belajar ya bisa juga. Udah terjun ya, gitu ya. Dihadapi juga bisa. Tapi ya intinya lumayan rumit, kita nggak segampang itu. Itu berarti kalau komposer dia juga harus menguasai banyak alat musik dong? Enggak? Menguasai dalam artian dia berarti harus jadi virtuoso musik misalnya, yang kuasain banget detailnya gitu. Kalau gitu. Semua musik nggak mungkin nggak akan bisa karena alat musik banyak banget. Section brass, string section banyak. Jadi tapi wajib tahu. Saya sebagai director dan komposer misalnya, saya tahu string misalnya violin lah yang kita rata-rata orang tahu, biola. Kapan harus geseknya bagaimana, tekniknya bagaimana, pakai pizzicato atau enggak gitu. Kita tahu. Itu nggak dapet begini. Kita memang nggak bisa mainin, tapi kita tahu cara ngedirectnya. Kamu mainnya nggak gitu, dinamiknya begini gitu. Nanti penekanannya di sini gitu. Jadi kita yang tahu semua itu, kita wajib tahu. Begitupun terhadap percussionnya. Percussion kan banyak. Percussion kita tahu juga. Saya 2 tahun digabung di percussion, jadi hampir alat musik percussion saya tahu. Timpaninya di situ, tuningnya nggak bener gitu, kita tahu. Begitupun dengan brassnya. Brass itu beda lagi kan. Kalau misalnya alat musik pada umumnya itu in C, kayak band itu in C. Kalau kayak brass section itu ada in S, ada in bass, jadi tuningnya beda. Jadi ketika kita harus ngerti. Kalau di piano mainnya di sini, di brass mainnya di mana. Jadi kita harus paham mengenai itu. Kalau kita nggak tahu trompet misalnya in bass, tapi kita mikirnya itu sama aja kayak piano, akhirnya pas komposisi beda. Ketika disambungin ya beda tuning. Jadi semua hal harus tahu. Semua hal itu harus tahu. Alat musik kita harus tahu, mulai dari teknik, tuningnya di mana, range-nya berapa gitu. Karena piano doang yang range-nya full. Kalau trompet nggak full, cuman bagian sini, violinnya bagian sini, bassnya diambil sama siapa, kontrabas. Violin nggak bisa main bass. Nah kita harus ngerti itu. Jadi kita harus bisa ngerti semuanya. Jadi kita meramunya juga tahu.
kebutuhannya apa, dan instrumen ini biasanya dipakai untuk apa. Untuk kita pengen keluar ambience yang ballad kah, yang sad music kah, atau pengen strong overpower kah. Di situ kita tahu instrumen-instrumen yang mana yang digunain. Misalnya kita pengen yang kayak terharu gitu, kita pakainya misalnya kontrabas, agak kurang nyambung karena itu malah serem jadinya kan. Jadi kita harus tahu deep musik gitu ya. Jadi semuanya kita tahu, karakternya harus tahu. Ini biasanya dipakai untuk apa, range-nya kita tahu, tekniknya apa gitu. Jadi komposer wajib tahu. Ya kan komposer ini ribet ya, sulit gitu ya untuk menjadi komposer. Gimana awalnya tuh abang bisa memutuskan untuk kayak saya mau nih jadi komposer? Awalnya tuh kayak gimana dulu, Bang? Kalau nggak semua orang di kampus atau kita yang kuliah musik itu bisa jadi komposer pada ujungnya. Pasti. Karena ada beberapa yang takut, ada yang beberapa sudah coba dan susah gitu, mundur. Saya sebenarnya keinginan kuatnya muncul dari ketika saya kenal namanya musik film. Musik film, di situ saya suka ngeliatin kerumitannya dan kok bisa ya musik ini bisa menimbulkan rasa. Misal kita nonton sukanya film apa coba? Misalnya baru-baru ini Sherina ya. Sherina itu salah satu musikal film juga kan. Nah itu Sherina itu dibikin musiknya juga nggak sembarangan. Ketika misal di jungle, gimana nimbulin suasana jungle-nya, tedem misalnya, itu tuh dipikirin. Gimana waktu nimbulin rasa harunya, mengapa gitu-gitunya, itu tuh dipilih dengan baik. Ketika misalnya feel-nya dapat banget kan? Iya, nah itu saya mikir kok bisa ya musik tanpa musik ini nggak, rasanya nggak bakal nyambung. Di situlah terbuka, barulah pengen ngedalemin orkestra tersebut. Tapi yang ngehook saya banget itu awalnya sukanya Lord of the Ring, tahu? Pernah dengar? Pernah dengar. Lord of the Ring itu musiknya bisa ngegambarin si makhluk di dalam itu. Kok bisa ya, waktu itu mikirnya keren banget gitu. Sampailah tahu, mengulik banyak hal, akhirnya coba bikin. Makin kesini ya makin suka. Kayaknya kalau nonton orkestra itu terasa banget ke saya. Dibanding saya kalau nonton band suka, cuman ya hura-hura buat happy. Tapi kalau misalnya orkestra itu yang benar-benar kayak saya dapat banget, gitu ya? Saya kayak bisa menikmati banget. Gitu sih. Oke. Itu pengalaman, mungkin ada pengalaman unik abang juga yang waktu pertama kali mungkin menjadi komposer, itu gimana ceritanya? Unik enggak sih? Pernah sih pengalamannya sedih, lebih ke sedih. Sedih. Saya pernah dapat pengalaman, dapat kesempatan salah satu kota itu ulang tahun. Jadi datengin artis dari luar waktu itu. Kalau nggak salah Judika apa siapa gitu, lupa. Pakai orkestra pengiringnya. Waktu di situ pakai orkestra, harus diaransemen dong musik itu untuk orkestra. Saya dapat kesempatan untuk mengaransemen lagu tersebut. Tapi konduktornya bukan saya. Konduktornya ada yang lain. Karena miskomunikasi dengan konduktor, dan konduktor ini senior saya, jadi lebih di atas saya. Miss dengan konduktornya, komunikasinya kurang bagus. Jadi ketika latihan bareng si artis ini nggak ngerasain, karena satu chord gitu saya rubah. Saya nggak tahu kalau semuanya nggak ada yang boleh dirubah gitu. Karena menurut saya di lagu aslinya itu chordnya yang ini kurang oke ini menurut saya. Karena saya dipercayakan untuk jadi arrangernya. Saya ganti satu chord gitu. Sebenarnya nyambung kalau konduktornya bisa sampein ke artis. Jadi gini bang, tetap aja di nada itu kitanya aja yang rubah dikit gitu. Tapi si konduktornya, karena artisnya protesnya tuh bukan yang gimana-gimana, kayak artinya kok beda gitu. Kok beda gitu. Dan si konduktornya yang langsung cuci tangan, langsung kayak nunjuk saya di tempat rame gitu. Di player lagi latihan rame, ada artis, ada player yang juga player saya. Di situ sih ngena banget, dan pelajaran buat saya juga, dan buat lebih kuat juga di dunia industri itu. Karena memang industri seni terkenal agak kerasnya memang ya gitu. Jadi itu pengalaman yang saya ingat banget sih. Setelah itu saya lebih gigih lagi sih untuk ngulik itu sih. Ya kita belajar dari pengalaman tentunya ya.
Kan sekarang abang ngajar juga, terus ada kegiatan lain juga. Itu cara abang membagi waktunya gimana? Pernah kayak Ngerasa kurang terus ya jam Iya, itu kayaknya. pasti. Waktu 24 jam itu kayak nggak cukup nggak gitu. cukup gitu? Sampai malam aja kayak nyampe rumah udah harusnya tidur masih aja di depan laptop, ada aja yang mau dikerjain. Ya apalagi sekarang usahanya Emang di bidang itu. Iya gitu. Jadi pagi bangun bikin sesuatu, ngerjain sesuatu, terus ya sore udah mengajar, nanti malam ada kegiatan ini. Nggak mau manage itu terlatih sih, karena dari dulu juga mau manage. Saya udah pagi udah bangun dari pagi jam 7 udah start kerja sesuatu sampai nanti malam, tapi saya ngerasanya kurang aja gitu. Masih ngerasa kurang Iya, pokoknya. pokoknya jam. Oke, Bang, sekarang kita break sebentar ya Bang ya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.